Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bulan Ramadan atau puasa terkait dengan kesehatan fisik, tapi tidak kalah penting juga adalah berpengaruh kepada kesehatan mental manusia. Nah, tema kita hari ini di Psikologi Populer pemirsa adalah puasa dan kesehatan mental bersama saya Rifdal Daufaira, dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Muhammad Zainal Fikri, SPSI-MA, selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Sumatera Selatan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Tapi sebelum itu saya akan mengajak pemirsa untuk bergabung. Mungkin ingin bertanya ya seputar tema kita hari ini atau penasaran tentang tema kita hari ini puasa dan kesehatan mental, bisa bergabung atau bisa telepon langsung ke 0711311454. Baik, Pak Fikri, pertama kita akan bahas tentang puasa ya Pak ya. Nah, puasa mungkin kan kalau kita orang awam itu adalah mungkin menjaga hawa nafsu, menjaga makan minum gitu ya, tidak makan minum dari kita imsak gitu sampai akhirnya maghrib gitu ya. Tapi ada nggak sih misalnya pengertian atau definisi-definisi lain ya terkait misalnya dari segi bahasa atau segi istilah ataupun dari psikologi sendiri tentang puasa itu Pak? Begini, puasa itu secara bahasa itu artinya menahan, ya. Jadi semua bentuk usaha kita menahan itu adalah puasa. Jadi orang-orang yang berpuasa itu sesungguhnya orang-orang yang keren. Ya. Orang yang senang berpuasa itu adalah orang-orang yang keren. Kenapa? Karena dia mampu bertahan dan menahan. Bertahan dan menahan akan apa? Semua dorongan-dorongan yang kira-kira yang nanti akan membahayakan dirinya ataupun psikologisnya, seperti itu ya. Memang kalau seperti kebiasaan kita berpuasa itu menahan, khususnya puasa puasa-puasa yang resmi seperti itu ya, menahan hawa nafsu, marah seperti itu, benci, bentuk-bentuk emosi negatif yang lainnya ya, sehingga bisa mengurangi bentuk-bentuk ibadah kita. Nah, puasa itu sendiri dilakukan oleh semua makhluk Tuhan, baik itu manusia itu sendiri, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan ataupun yang lain seperti itu. Nah, secara agama kita tahu sendiri bahwa puasa itu seperti itu ya. Nah, setiap agama juga ada untuk puasanya. Kalau berdasar agama, maka puasa itu lebih ke arah hubungan vertikal. Vertikal ya. Kenapa seperti itu? Karena kita ini adalah makhluk. Kita ini adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari sesuatu yang lebih maha, seperti itu. Sehingga kita butuh yang maha itu. Nah, sehingga dengan berpuasa kita tersambung rohani kita kepada Kholik. Itu secara vertikal. Nah, tetapi puasa juga ada yang bersifat budaya. Nah ya, contoh ya, kalau dulu, zaman-zaman dulu, banyak orang-orang dulu itu berpuasa karena dia memiliki sebuah kepentingan atau hajat yang ingin diraih, sehingga mereka melakukan sebuah laku-laku khusus, ya, laku-laku khusus atau prihatin, ya, berpuasa macam-macam ya. Nanti ada yang puasanya puasa ngebleng seperti itu, ada puasa-puasa yang lain seperti itu secara budaya. Nah, kemudian ada juga yang puasa itu yang memang mereka untuk membentuk fisik yang ideal. Atau yang disebut dengan intermittent fasting. Diet lah ya Pak ya. Diet, seperti itulah. Kan banyak yang generasi-generasi muda itu melakukan diet, menahan, nggak makan gula manis-manis, nggak makan nasi dan sebagainya, itu guna membentuk tubuh yang ideal. Nantinya kan kepercayaan dirinya itu meningkat ya. Nah, jadi puasa itu kita bedakan menjadi 3.
secara agama atau ini itu kita tahu sendiri setiap agama itu ada. Kemudian secara budaya memang dilakukan oleh banyak orang yang dulu-dulu dan sekarang pun masih ada. Dan yang ketiga adalah secara untuk membentuk tubuh yang ideal, ya diet dan sebagainya seperti itu. Tapi mungkin ada juga misalnya dari medisnya juga bisa ya Pak ya, misalnya kita kan sering misalnya puasa itu sebelum misalnya medical check up kita puasa, Ya, sebelum operasi kita puasa gitu ya Pak ya? Ya benar, seperti misalnya kita mau cek darah lab gitu ya untuk diabetes seperti itu ya. Nah itu juga puasa dulu, meskipun ya tetap boleh minum air putih gitu ya. Nah jadi secara medis juga ada puasanya seperti itu. Nah manfaat puasa itu sendiri kan banyak ya. Intinya tadi secara bahasa bahwa puasa itu adalah menahan. Sehingga ketika kita menahan itu nanti kemampuan kontrol kita terhadap diri kita itu lebih baik. Nah itu nanti akan berdampak kepada semua komponen yang ada di dalam diri kita. Baik fisik maupun psikologis. Dan nantinya akhirnya akan lahir dalam bentuk tindakan-tindakan kita yang lebih keren seperti itu. Oke, berarti itu tadi ya, maksudnya puasa itu tidak terbatas hanya menahan hawa nafsu, menahan makan minum, tapi juga kontrol diri kita gitu ya Pak ya, nanti akan berdampak ke perilaku kita juga gitu Pak ya. Ya benar. Oke, terus tadi kan banyak disebutin juga sama Pak Fikri tentang dari segi budaya, agama gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk jangka waktu puasanya itu Pak, misalnya kan ada intermittent fasting yang misalnya 16 jam atau misalnya 18 atau 8 jam. Ada juga kayak ikut kita misalnya puasa Ramadan 14 jam gitu Pak ya. Apakah itu juga berpengaruh sih Pak terhadap misalnya psikologis kita gitu? Begini, karena puasa itu adalah menahan. Jadi menahan semua bentuk-bentuk dorong-dorongan yang nantinya mungkin membahayakan bagi psikologis kita maupun fisik kita. Contoh marah gitu ya. Marah itu kan adalah bentuk emosi negatif ya. Bukan berarti kita tidak membutuhkan marah. Marah butuh, tetapi marah yang seperti apa yang tidak kita butuhkan adalah marah-marah yang memang memiliki dampak merusak bagi diri kita maupun dari lingkungan sekitar kita. Yang merusaknya seperti apa? Relasi sosial kita. Jadi orang nanti akan membenci kita, orang akan menjauhi kita, seperti itu ya. Sehingga nanti relasi kita terbatas. Nah, yang seperti ini yang harus kita kontrol, ya. Berpuasa itu mengontrol dorongan marah. Marah itu kan termasuk dalam bentuk nafsu-nafsu yang merusak. Nafsu-nafsu yang merusak. Sedangkan marah itu kan bagian dari setan, bisikan-bisikan setan yang merusak. Nah, sehingga itu yang harus kita kontrol. Yang harus kita kontrol dengan berpuasa. Nah, memang untuk waktu, kalau itu kan sudah memang diatur di dalam agama sedemikian rupa. Dari imsak sampai dengan maghrib azan. Pasti di situ ada rahasianya. Pasti itu ada rahasianya. Kalau agama mengatakan dari imsak sampai dengan maghrib itu batas berpuasanya, maka pasti ada rahasianya. Apalagi dan memiliki efek yang baik, apalagi yang tidak berkaitan dengan agama. Ya, memang ada paket combo, paket lengkap. Ya, kalau berpuasa menjalankan yang diaturan dari agama sudah dapat sehat, dapat juga ridhonya Allah. Seperti itu paket combo. Super deal ya Pak ya. Super deal gitu ya. Tapi kalau yang bukan berarti yang non agama puasanya itu tidak ada kelebihan, ada seperti itu. Jadi berpuasa itu keren kok. Orang-orang yang berpuasa itu keren seperti itu ya. Nah, tapi kerennya itu harus berdampak. Berdampak dari puasanya. Mampu tidak dia sudah mengontrol dorongan-dorongan itu. Nah, puasa itu latihan. Tidak bisa langsung jadi. Jadi proses semua. Nah, sehingga dari proses itulah nanti akan
mematangkan, mengontrol emosi-emosi negatif atau yang bisa merusak orang itu sendiri. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, jadi memang itu tadi ya, puasa itu pasti ada manfaatnya Pak ya, apalagi dari segi agama gitu ya, pasti di belakang itu pasti sudah ada alasan-alasan yang tertulis gitu ya, alasan-alasan yang memang dari zaman dahulu sudah dipraktekkan sampai sekarang, buktinya masih sampai sekarang kita insya Allah terus akan berpuasa setiap tahunnya Pak ya, insya Allah. Ya. Dan nah tadi kita kontrol diri ya, susah untuk mengubah perilaku ya Pak ya, puasa itu. Apalagi misalnya hari pertama puasa Pak ya, sahur itu susah banget kita untuk bangun sahur. Nah itu salah satu juga yang telah Bapak jelaskan tadi ya terkait perilaku itu, salah satunya susah bangun sahur gitu ya Pak ya. Memang kalau mau berpuasa itu harus siap dulu, siap mental, siap finansial ya, siap fisik. Jadi memang kata kunci pertamanya adalah nawaitu dulu. Niat ya Pak. Niat dulu, karena dari niat itu sebagai energi pendorong kita untuk bersemangat. Nah dengan semangat itu maka kita mampu berjuang untuk melawan hawa nafsu itu. Oke, kalau sudah terbiasa nanti jadi kedepannya misalnya puasa-puasa lainnya juga jadi lebih gampang ya Pak ya. Misalnya habis puasa Ramadan kita misalnya lanjut ke Syawal atau misalnya lanjut ke ada yang sunnah misalnya Senin Kamis atau kalau orang lainnya, sudah gitu. terbiasa puasa itu kecerdasan spiritualnya baik. Ya, kecerdasan spiritualnya baik dia. Dia menganggap bahwa puasa itu tidak mengejar ibadah ini pahala lagi, tapi sebagai sebuah aktivitas rutin seperti bekerja. Jadi dia menganggap itu kalau nggak berpuasa ada yang hilang. Iya benar. Nah, jadi ritme tubuhnya, cara berpikirnya itu sudah kongruen dengan puasanya. Oke. Seperti itu. Itu tadi ya, kalau sudah ada niat terus dijalankan dengan ikhlas gitu ya Pak ya. Ya benar. Nanti akan perilaku baik ke depannya itu akan muncul gitu ya. ya. Salah satunya dengan ya tadi rutin puasa akhirnya juga berdampak ke rutin puasa lainnya dan dapat pahala juga Pak ya. Pasti tentu saja. pakai combo tadi ya. Iya, super deal tadi ya Pak ya. Oke. Terus mungkin di sini pemirsa juga tidak hanya misalnya Gen Y atau Gen Z gitu Pak ya, mungkin yang menonton juga banyak juga orang tua yang menonton acara psikologi populer ini, mungkin juga punya struggle-nya masing-masing Pak ya. Orang tua misalnya anaknya masih balita atau misalnya yang masih awal-awal SD, biasa kan kita kayak kelas 1, kelas 2 itu baru belajar untuk berpuasa ya Pak ya. Itu gimana tantangan dari orang tua atau ada tips nggak Pak mungkin dari Pak Fikri untuk orang tua untuk bisa mengajarkan anaknya untuk berpuasa? Begini, ya mengajarkan, mendidik anak-anak untuk senang berpuasa nantinya atau berpuasa, mengenalkan berpuasa itu harus memang pakai strategi ya. Jangan langsung 14 jam seperti orang dewasa. Tentunya kita bisa memberikan reward nantinya hadiah, mungkin 1 jam, 2 jam dulu. Mungkin biasanya nanti kalau misalnya jam 6 itu atau jam 7, setengah 7 pagi itu dia biasanya minum susu, ini ditahan dulu sampai jam 7 atau jam 8. Seperti itu. Nanti diiming-imingi hadiah seperti itu. Orang tua memiliki strategi tersendiri ya untuk mengajarkan puasa. Karena apa ya? Puasa itu apalagi puasa-puasa Ramadan seperti itu kan ada suasana yang berbeda. Ada suasana yang berbeda sehingga semangat untuk mengerjakan puasa itu besar. Orang tua memiliki strategi sendiri. Oke, berarti tidak ada strategi yang paling bagus atau paling baik gitu ya Pak ya? Ya, karena proses belajar ya untuk kita mengenalkan kepada anak-anak soal puasa. Tapi kalau misalnya ini kan ada reward ya Pak ya. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang malah kasih punishment nih, misalnya anaknya malah nggak puasa sesuai gitu ya, yang misalnya anaknya niatkan gitu, itu kira-kira gimana itu Pak? Punishment itu harus disesuaikan dengan tugas-tugas perkembangan anak. Punishment tidak berarti sesuatu yang negatif, ya.
Karena punishment itu sendiri kalau bisa membentuk sesuatu yang diharapkan khususnya berpuasa, maka itu diizinkan. Tapi ya tidak ada orang yang kejam, orang tua yang kejam ya. Pasti dia ada sisi kasihannya lah ya. Jadi punya strategi tersendiri. Oke, luar biasa sekali, menarik sekali Pak ya tema kita hari ini puasa dan kesehatan mental. Jadi kita akan kembali pemirsa setelah jeda iklan berikut ini. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam. Dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Kami di Psikologi Populer bersama saya Rifdalda Faira dan narasumber kita hari ini Bapak Muhammad Zainal Fikri, SPSI MA selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Sumatera Selatan. Dan saya masih mengingatkan untuk pemirsa dimanapun berada yang ingin bergabung, ingin
nanyakan ya, ingin menanyakan tentang tema kita hari ini tentang puasa dan kesehatan mental, bisa langsung telepon saja ke 0711 311 454. Kami tunggu ya Pak ya. Oke, kita tadi sudah bahas tentang puasa ya Pak ya. Dan tema kita kan puasa dan kesehatan mental. Ya. Oke, kita sekarang bahas tentang kesehatan mental itu sendiri Pak ya. Nah, kalau untuk definisinya sendiri, apa Pak kesehatan mental itu? Jadi kita sebelum sampai kesehatan mental kita bahas dulu sehat ya. Sehat dan sakit. Sehat itu bisa kita gambarkan tidak adanya tidak adanya simptom-simptom atau gejala-gejala ya, baik fisik maupun psikologis. Kalau fisik berarti ya kayak virus atau bakteri ya, yang membahayakan fisik. Nah kalau psikologis ada nggak simptom-simptom yang memang yang berhubungan dengan psikologis seperti itu. Nah kalau WHO mengatakan bahwa mental yang sehat itu adalah kondisi sejahtera, baik fisik, psikologis, dan psikososial. Fisiknya sehat, psikologisnya sehat, maka relasi sosialnya juga baik, seperti itu. Nah, sehingga yang sehat mental itu adalah kondisi di mana tidak adanya simptom-simptom atau gejala-gejala yang baik fisik maupun psikologis, seperti itu. Oke, berarti tadi ya Pak ya, terkait fisiknya bagus, terus psikisnya bagus, sama sosialnya juga bagus gitu ya. Itulah benar. kesehatan mental itu Mental, sendiri ya. Pak ya. Nah ada bedanya juga nggak Pak dengan gangguan mental? Sekarang kan juga marak gitu ya tentang gangguan mental. Itu sama atau sebenarnya ada bedanya atau seperti apa Pak? Gangguan mental itu kan kalau kita lihat bahwa dikatakan gangguan itu kan apabila memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, dia memiliki simptom-simptom itu sendiri ya. Kemudian secara jumlahnya secara kuantitas dan kualitas juga bisa dilihat seperti itu ya. Kemudian sudah tercatat juga di misalnya di rumah sakit atau apa untuk datanya seperti itu. Nah, sehingga gangguan psikologis seperti itu merupakan bagian pengertian dari kondisi sakit seperti itu ya. Nah, sehingga nanti kita lihat simptom-simptomnya seperti apa, gejala-gejalanya seperti apa, kriterianya seperti apa, sehingga kita bisa mengatakan oh si A, si Fulan sakit gangguan ini, B gangguan ini. Jadi harus dilihat ada nggak gejala-gejalanya. Oke, berarti secara kita yang tahu misalnya Pak ya, kesehatan mental itu idealnya kalau misalnya gangguan itu tadi negatifnya gitu ya, ada perilaku buruknya gitu ya yang terjadi gitu ya Pak ya. Oke, kalau kesehatan mental. Oke, sebelum kita lanjut lagi Pak, ada yang ingin bertanya sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer dengan siapa di mana? Psikologi populer Mbak, dari Rani di Palembang. Oke, silahkan Ibu Rani, pertanyaannya. Iya, mau nanya sama Bapak narasumber. Iya, temanya puasa dan kesehatan mental nih Pak. Bagaimana caranya untuk menjaga kita untuk dalam kesehatan mental saat menjalani puasa supaya peningkatan konsentrasi kita tetap fokus dalam bekerja. Dan yang kedua Pak, apakah ada tips atau cara-cara khusus Pak untuk menjaga kesehatan mental dalam bulan puasa ini? Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Dua langsung ya Pak ya pertanyaannya ya. Yang pertama tadi ada kesehatan mental untuk jalani puasa itu gimana Pak untuk menjaga fokusnya apalagi saat bekerja ya khususnya gitu Pak. Ya, memang untuk berpuasa itu orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang keren ya. Dan memang dibutuhkan sebuah kesiapan dulu. Untuk sampai siap itu maka kencangkan niat. Satu niat. Karena di dalam niat itu mengandung motivasi
dan semangat kita untuk terus bergerak. Nah, bekerja, tetap bekerja, puasa tetap, ya. Dengan niat yang sudah kencang tadi, mudah-mudahan nanti bekerjanya lebih maksimal, seperti itu ya. Nah, puasa itu nanti akan mengantarkan kita, salah satunya adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini, orang-orang yang bisa sampai ke sini dan nantinya akan dibentuk selama berpuasa itu menganggap puasa ini sebagai rutinitas seperti bekerja, ya. Sehingga nanti walaupun berpuasa, walaupun lapar, haus, seperti itu, tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita, seperti itu. Tentunya ya tidak apa namanya, ya lemes-lemes sedikit tidak masalah, seperti itu. Itu hal yang wajar. Tetapi semangatnya karena tadi nawaitunya, niatnya itu sudah kenceng, nanti itu akan menjadi sebuah energi tersendiri untuk kita berpuasa. Oke, berarti memang pertamanya harus nawaitunya tadi harus dulu dikencangkan gitu. Nah, tadi satu lagi tips-tipsnya seperti itu. Tipsnya kesehatan mental, menjaga kesehatan mental saat puasa, Bapak. Yang pertama gini, niat sudah. Yang kedua adalah satu meminta berdoa kepada Tuhan supaya dikuatkan. Nah, kemudian dikuatkan dalam mengontrol hawa nafsu dan kembangkan sebuah harapan bahwa ini nanti akan mendapatkan suatu balasan tersendiri. Karena puasa ini hubungannya bersifat personal antara individu yang berpuasa dengan Tuhan, dengan Allah, ya, seperti itu. Sehingga nanti Allah sendiri yang akan campur tangan itu sendiri. Sehingga tipsnya dimulai dari meminta dulu, berdoa seperti itu. Kemudian kembangkan afirmasi positif. Afirmasi positif, saya bisa, saya melakukan ini karena Allah, saya harus mengerjakan sesuatu yang terbaik meskipun puasa, itu nanti akan merasakan sebuah keringanan tersendiri. Oke. Puasa jangan dijadikan alasan ya Pak ya, tapi itu tadi malah puasa harus kita kasih afirmasi positif terus agar malah kita bisa menjalani kehidupan atau pekerjaan dengan lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Rani ya di Palembang tadi ya atas pertanyaannya, sangat bagus pertanyaannya. Mungkin teman-teman atau pemirsa di rumah atau dimanapun berada juga ingin telepon ya seperti Bu Rani tadi, langsung saja ke 0711311454. Oke Pak, kita lanjut lagi ya ke kesehatan mental itu sendiri tadi. Tadi kan sudah dijelaskan definisi dari kesehatan mental, terus gangguan mental itu sendiri. Tapi benar nggak sih Pak, misalnya ini yang saya pasati gitu ya Pak ya, yang saya lihat perkembangan kesehatan mental itu makin tinggi gitu saat munculnya COVID, berarti sekitar tahun 2020-2021 gitu ya Pak ya, itu benar nggak? Dan kayak gimana sih Pak perkembangannya sampai sekarang itu seperti apa? Ya, ketika kita dilanda pandemi COVID-19 kemarin, memang banyak terjadi penurunan kesehatan mental ya, khususnya lansia dan remaja, karena yang banyak terpapar itu, yang beresiko itu remaja dan lansia seperti itu. Nah, di sini nanti berdampak kepada mental mereka, misalnya menjadi pencemas seperti itu ya, kemudian mudah stres, harus memunculkan kebiasaan baru lagi ya, seperti setelah 2 tahun atau 3 tahun mengalami itu. Nah, ini kan perlu adaptasi lagi seperti itu ya. Nah, sehingga tapi sekarang sudah mulai mencoba untuk bangkit kembali, sehingga yang tadinya beranggapan bahwa kondisi tidak sehat ini sudah mulai bergeser kembali seperti normal. Oke. Ya. Dan memang ini harus kita edukasi terus
sehingga nanti generasi-generasi khususnya yang Z, generasi Z ini akan menjadi lebih tangguh lagi. Oke, nah tapi karena Bapak mengaitkan ke generasi Z ya Pak ya, ini ada mungkin ada studinya atau misalnya dari yang Bapak baca mungkin ya, ada perbedaan nggak sih Pak antara yang paling aware gitu tentang kesehatan mental antar generasi ini, ada nggak Pak? Yang jelas begini, generasi Z itu mereka itu lebih kritis ya. Lebih kritis sehingga nanti mereka lebih belajarnya lebih mandiri dan suka tantangan seperti itu. Nah, sedangkan generasi sebelumnya itu memang sudah terbentuk dari dulu seperti itu, sehingga mereka untuk mempertahankan kebiasaan yang lama itu mereka lebih struggle seperti itu, mereka lebih mudah untuk generasi yang dulu. Nah, kalau generasi Z kemauan untuk belajarnya itu secara mandiri, mencari searching sendiri seperti itu, mereka lebih paham dan mereka akan lebih lebih mudah untuk menerima ketika mereka melakukan secara mandiri. Oke, berarti memang tetapi tentunya harus didampingi. Oke, harus didampingi. Berarti ada plus minusnya pastinya Pak ya, antar generasi gitu ya. Oke, Pak Fikri, kita akan lanjut lagi ya pembicaraan kita tentang tema kita hari ini, yaitu puasa dan kesehatan mental. Tapi setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan.
Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Anda masih bersama kami di Psikologi Populer bersama saya Rifda Aldovera dan narasumber kita hari ini Bapak Muhammad Zainal Fikri, SPSIMA selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Sumatera Selatan dengan tema puasa dan kesehatan mental. Saya masih ingin pemirsa di rumah atau dimanapun berada untuk bergabung ya, untuk bertanya mengenai tema kita hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa. Di 0711311454. Oke Pak Fikri, mungkin kita lanjut lagi Pak ya, tentang puasa dan kesehatan mental itu sendiri terkait tema kita hari ini ya. Untuk manfaat Pak atau pengaruh besar gitu ya puasa terhadap kesehatan mental itu apa aja sih Pak? Ya, mental itu kan bisa kita artikan sebagai jiwa, dulunya kan jiwa seperti ya. Jadi puasa itu manfaatnya bagi kesehatan mental itu salah satunya adalah kecerdasan spiritual, yang kedua adalah jiwa yang selamat, jiwa yang selamat. Karena puasa itu adalah menahan, mengontrol ya dari nafsu-nafsu atau emosi-emosi negatif seperti itu yang bersifat merusak ya untuk jangka waktu yang lama. Kemudian sehingga puasa itu ada proses kita untuk mengontrol. Nah, jiwa-jiwa yang selamat itu dengan berpuasa kita mengontrol marah-marah yang merusak. Marah itu memang kita butuhkan, tetapi kalau marah itu berlangsung terus-menerus, stres itu berlangsung terus-menerus, maka itu bisa merusak diri kita, baik secara psikologis maupun relasi sosial ya. Orang-orang pada menjauhi kita seperti itu, orang pada membenci kita seperti itu ya. Nah, dengan berpuasa kita mengontrol itu. Dorongan-dorongan untuk marah, dorongan-dorongan untuk menghancurkan diri sendiri. Nah, jiwa yang selamat adalah jiwa-jiwa yang tenang. Ya, jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah ya. Nah, puasa itu akan membuat kolbu kita, hati kita, denyutan jantung kita itu menjadi lebih stabil seperti itu. Nah, selain kita menahan gitu ya, maka puasa itu akan lebih kuat lagi ketika kita diimbangi dengan ibadah-ibadah yang lain, zikir seperti itu ya. Nah, sehingga nanti akan lebih kuat kembali. Nah, itu jiwa-jiwa yang selamat. Kemudian puasa juga mengontrol nafsu-nafsu yang menghancurkan seperti hasad dan dengki. Seperti itu ya. Dikikis sedikit demi sedikit. Karena hasad dan dengki itu, orang-orang yang hasad dan dengki itu tidak butuh alasan untuk membenci. Muncul dengan sendirinya. Nah, itu nanti kan akan berpengaruh relasi sosial. Tanpa sebab kita membenci orang, seperti itu ya. Melihat orang itu nggak ada baik-baiknya, seperti itu ya. Akhirnya orang menghindari kita, kan relasi sosial kita jelek. Nah, itu jiwa-jiwa yang selamat. Nah, kemudian puasa juga itu membuat kita menjadi stres kita, cemas kita menjadi lebih menurun. Ya, kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih pasrah seperti itu. Bayangkan saja tidak bisa masuk makan dan minum, kita menjadi lemes ya seperti itu. Nah, jadi kita menemukan siapa diri kita. Kita hanyalah makhluk Tuhan yang digerakkan olehnya. Nah, puasa pun seperti itu. Jadi nanti kita akan mencapai sebuah kesadaran, kecerdasan spiritual itu. Bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita ini hanyalah sebagai makhluk, dan kita hanya bisa mengharapkan pertolongan darinya. Kecerdasan spiritual itu. Nah, kalau sudah sampai kecerdasan spiritual, nanti kita bekerja itu enak.
berrelasi sosial itu enak. Nah, dengan berpuasa tidak terasa. Bekerja ya santai, mengalir saja seperti itu. Makanya saya bilang tadi adalah orang-orang yang berpuasa, yang sudah terbiasa berpuasa, itu orang-orang yang keren ya. Orang-orang yang keren. Apalagi yang pakai paket combo, paket deal seperti itu. Ya, sehingga nanti mereka relasinya tetap bagus, psikologisnya baik seperti itu, fisiknya sehat. Seperti itu ya. Banyak manfaatnya lah untuk berpuasa itu. Oke, manfaatnya ya. Ya. Terutama tadi terkait kecerdasan spiritual ya. Kecerdasan spiritual ya. Tapi kecerdasan emosional juga. Seperti itu. Oke, selain itu mungkin ada juga yang bilang puasa itu bisa menaikkan mood jadi lebih positif atau lebih gembira gitu Pak. Benar. Itu seperti apa Pak? Jadi begini, berpuasa itu kan mengontrol secara fisiologis banyak hal ya, khususnya yang berkaitan dengan neurokimiawi ya, seperti itu, termasuk gula. Nah, gula itu benar-benar dikontrol sehingga nanti sesuai dengan kebutuhan di tubuh. Nah, sehingga nanti bawaannya tuh seger, bahagia. Nah, dari bahagia itulah nanti kita kalau sering berpuasa dan sering merasakan bahagia itu, lahirnya bentuk-bentuk perilaku yang lebih harmoni ya, selaras dengan yang lain, dengan lingkungan sekitar. Orang-orang nanti akan datang dengan sendirinya ke kita. Oke, itu ada kaitannya juga nggak sih Pak dengan misalnya kita banyak bersedekah gitu ya, kadang kan kita memberi, kita dapat kebahagiaan tersendiri, itu ada kaitannya juga nggak Pak? Ada. Semua yang diajarkan, semua yang diturunkan oleh Tuhan itu tidak ada sia-sia ya. Termasuk sedekah, karena sedekah itu bisa menghindarkan kita dari bentuk-bentuk musibah. Kemudian melatih kita untuk empati. Dengan seperti itu, ketika kita memberi, momennya tepat, timingnya tepat, selaras dan harmonis, seperti itu nanti kita akan merasakan sebuah klik tersendiri bahwa kok plong ya gitu memberi seperti itu. Ya. Nanti ya seperti jadi ada rasa-rasa yang yang tidak bisa digambarkan lebih gitu ya Pak ya. Kadang dalam hati itu udah happy aja pokoknya. Sudah happy gitu saja ya. tanpa ada harus penjelasan gimana gitu. Seperti itu. Tapi harus yang selaras ya. Oke. Ya. Kalau tadi terkait bersedekah itu bisa menimbulkan empati ya Pak ya. Kalau kita juga misalnya puasa jadi banyak bukber nih Pak. Itu bukber itu juga bisa terkait misalnya dengan empati atau ada hal psikologis lain yang bisa ditarik dari buka bersama itu Pak? Buka bersama kita lihat sebagai bentuk silaturahmi kita. Menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang sudah lama tidak ketemu seperti itu. Jadi bukber juga tuh baik. Tapi jangan berlebihan saja gitu ya. Jangan berlebihan saja. Nanti duitnya malah habis ya Pak. Benar. Makanya puasa itu kan harus siap mental, siap finansial seperti itu. Oke, berarti ya tadi ya baik tapi asalkan tidak berlebihan tadi ya Pak ya. Ya, kita tarik hal-hal positif yang tapi juga tidak berlebihan. Semuanya pokoknya tidak berlebihan aja. Benar, ya Pak ya. Iya. Oke, kalau untuk katanya juga puasa itu berhubungan dengan kepercayaan diri Pak. Meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Iya. Itu seperti apa? Kok bisa puasa berkaitan dengan kepercayaan diri? Begini, karena puasa itu hubungan spesial antara hamba dengan holiknya. Maka hanya dia dan holiknya yang tahu. Nah, ketika sudah terjadi chemistry antara hamba dan holiknya itu, atau nanti dia itu sudah merasakan sebuah yang namanya zuk gitu ya, suatu emosi-emosi positif ya, ketika dia berhubungan dengan Tuhan seperti itu ya, dia merasa bahwa dia ini sudah miliknya maksudnya miliknya Tuhan ya, Tuhan bersamanya gitu. Tidak ada hal-hal yang di lain itu yang bisa menyaingi itu. Jadi dia PD-nya di situ. Dia merasa terlindungi,
dia merasa aman. Karena yang Maha Pemberi aman itu bersama dia gitu. Nah, ketika sudah sampai ke titik ini, nanti apa yang dia mau minta dikabulkan. Tapi itu bukan perkara mudah untuk sampai ke titik yang namanya zuq. Ya, jadi proses seperti itu. Dan kadang itu tidak terjadi setiap waktu. Jadi ada suatu rasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti itu. Nah, itu kondisi itu, emosi positif itu mental yang sehat. Jadi lepas semua bentuk-bentuk situasi emosi-emosi negatif. Oke, jadi banyak sekali manfaatnya ya Pak ya, kepercayaan diri, terus tadi stres menurun, terus kecerdasan spiritual. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang spiritual ya, terkait agama ke kesehatan mental ya Pak ya. Tapi setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan dalang kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, Media Pemersatu Bangsa. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya,
jernih suaranya dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Masih bersama Psikologi Populer dengan saya Rifdal Daufaira dan juga narasumber kita Bapak Fikri atau Bapak Muhammad Zainal Fikri SPCMA selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Sumatera Selatan. Baik, mungkin kita lanjutin nih Pak ya. Tadi kan Bapak sudah menyinggung tentang kecerdasan spiritual gitu ya dengan kesehatan mental. Ini apakah sama dengan misalnya kita bahas tentang hubungan agama dengan agama dengan kesehatan mental gitu. Misalnya tidak hanya puasa ya Pak ya, misalnya kita tadarusan atau misalnya tadi terkait bersedekah gitu. Nah itu memang sangat berpengaruh gitu ya Pak ya terhadap kesehatan mental ya. Jadi begini, kalau boleh diumpamakan seperti sebuah kapal atau perahu. Jadi kita ini seperti perahu yang sedang berlayar di samudra, yang banyaknya ombak seperti itu ya, yang siap menghempas perahu itu. Nah, maka di dalam perahu itu kalau kosong, tidak ada barang, maka itu mudah sekali menjadi pecah. Nah, kalau perahu atau kapal itu diisi dengan barang-barang, barang-barang ini bisa diumpamakan dengan bentuk-bentuk ritual ibadah kita, sedekah, kayak gitu ya, zikir, apapun itu nanti akan membuat kapal itu menjadi stabil, walaupun banyak ombak. Nah, jadi sehat mental itu jangan kita artikan kita harus menjauh dari agama, tidak. Sehat mental itu kunci utamanya ada di agama itu. Karena kita ini adalah makhluk. Makhluk ini serba terbatas. Maka kita butuh pegangan yang maha tidak terbatas. Yaitu Tuhan, Allah, melalui ajaran agama-agamanya. Sedikit demi sedikit kita menjalankan agama, perintah agama. Ya, dari situ nanti kita akan belajar untuk tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh dan ikhlas dari semua ujian-ujian kehidupan, stressful life event ya. Nah, nanti dari situ kita larinya hanya pada yang satu, yang memberi masalah ya Tuhan, yang menyelesaikan masalah itu Tuhan. Nah, kalau kita sudah berpegang seperti itu, maka nanti kita akan menjadi lebih tenang, jiwa-jiwa yang selamat, ya, jiwa-jiwa yang selamat. Kalau sudah tunduk patuh, pertolongan dari Tuhan itu cepat, ada saja. Kita melihat kita akan dibimbing oleh Tuhan, oleh Allah, bahwa cara melangkah kita itu sesuai maunya, bukan maunya kita. Karena kita cuma menjalankan, ya kehendaknya gitu ya. Nah, jadi kalau dia yang menuntun maka selamatlah. Seperti itu. Jadi sehat mental itu kuncinya adalah kita sampai ke posisi di mana kita sejahtera fisik, psikologis dan psikososial. Ya. Dengan kita tunduk, patuh, ikhlas seperti itu, nanti relasi kita lempeng seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti memang ada sekali irisannya ya Pak ya, sekali pengaruh dari agama atau kecerdasan spiritual terhadap kesehatan mental ya Pak. Di dalam diri kita ini ada sebuah titik di mana ini menghubungkan antara holik dengan kita dan semua sistem kerja di tubuh kita. Itu ada di kolbu kita, ada satu titik hitam di kolbu kita itu, letaknya itu di bawah, 2 jari di bawah, puting susu sebelah kiri, itu ada. Itu yang harus dijaga, harus diisi dengan ilmu-ilmu agama. Nah, dari situ nanti dia akan menyebar ke seluruh tubuh, nanti seluruh tubuh itu akan
beresonansi dengan energi-energi Tuhan itu. Nah, sehingga nanti bentuk ucapan, tindakan kita itu akan diarahkan sesuai maunya Tuhan. Dari situ, kuncinya di situ. Oke, baik. Luar biasa ya Pak ya. Terus kalau misalnya ada juga nih Pak, banyak orang yang mungkin awam gitu ya tentang psikologi atau kesehatan mental. Jadi bilangnya nggak perlu nih fokus ke psikologi atau kesehatan mental atau gangguan mental. Cukup misalnya perdalam sholat, perbanyak sholat atau perbanyak mendekatkan diri pada Tuhan. Nah itu gimana Pak untuk menyeimbangkan antara ilmu psikologi gitu ya, kita harus ke profesional gitu, misalnya ke psikolog atau ke psikiater gitu, dengan kita harus menyeimbangkan juga ke spiritual kita atau mendekatkan diri pada Tuhan, itu seperti apa Pak? Begini, agama tanpa ilmu kan nggak bisa, ilmu tanpa agama juga nggak bisa. Jadi keseimbangan itu perlu, ya. Kalau kita hanya berlandaskan pada agama saja tanpa disertai dengan ilmu, maka kita memahami agama itu bagaimana? Ya, misal memaafkan gitu ya, forgiveness gitu ya. Memaafkan itu bukan perkara yang gampang. Ya. Agama mau mengajarkan bahwa kita memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita. Tapi caranya bagaimana? Berdamai dengan diri sendiri itu bagaimana? Self healing itu gimana? Memang di agama ada zikir, sholat itu bisa. Tapi kalau itu masalah-masalah dasarnya belum bisa terselesaikan, itu tidak bisa sampai ke kondisi zuk kita itu tadi. Sehingga kita butuh orang-orang profesional itu. Psikolog, psikiater seperti itu. Oke. Tetap butuh. Butuh tapi ya memang harus seimbang. Seimbang ya. Kita harus kenali diri kita sampai mana juga kita minta tolong dengan profesional, sampai mana kita juga minta dengan yang maha kuasa gitu. Benar. Ya Pak. Oke. Tadi juga saya menarik sedikit ya ke belakang tentang kesehatan mental sendiri. Sekarang juga maraknya tentang self diagnose ya Pak ya. Nah itu gimana Pak kalau dari sudut pandang misalnya agama sendiri atau psikologi sendiri, self diagnose itu seperti apa? Jadi self diagnose itu yang kita ketahui banyak khususnya generasi Z itu ya. Mungkin Y juga dia mencoba mencari sendiri bahwa dia itu sakit apa, gangguan apa. Dan setelah tahu, mereka menderita sendiri gitu. Tanpa ada sebuah solusi. Nah, di sini peran dari kita profesional, psikolog, psikiater seperti itu dibutuhkan untuk meluruskan. Mungkin dia ada bukan gangguan itu. Mungkin gangguan yang lain. Oke, karena mungkin banyaknya orang awam, jadi kita harus perlu profesional gitu ya Pak ya. Oke, mungkin pesan terakhir Pak untuk misalnya pemirsa untuk menjalani puasa, untuk agar bisa mewujudkan mental sehat, seperti apa Pak? Mungkin singkat saja Pak. Oke, untuk mental sehat itu adalah tanggung jawab masing-masing sendiri ya. Sehingga satu, jangan lupakan Tuhan. Dan berdoa untuk minta kita menjadi sehat. Mencapai kondisi jiwa-jiwa yang selamat. Dengan cara meminta kepada Tuhan, ya seperti itu kurang lebih itu ya Pak ya. Tetap harus menyeimbangkan agama sama kesehatan mental kita. Benar. Ya. Oke, terima kasih Bapak Zainal Fikri SPCMA atas informasinya, sangat menarik, semoga menjadi insight ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga bermanfaat ke kontrol diri agar bisa sabar dan lebih melakukan hal-hal positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Saya Rifda Aldo Faira, Psikologi Populer undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.